Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Tiriandani, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas inisiatif BPS Kota Depok dalam menghadirkan podcast edukatif mengenai inflasi. Podcast Ngobrol Perkara Inflasi memberikan pemahaman yang sangat penting dan mendalam tentang fenomena inflasi yang selama ini mungkin terasa awam bagi masyarakat Kota Depok. Melalui tayangan podcast ini, BPS berhasil menyajikan data dan angka-angka inflasi dengan cara yang mudah dipahami, informatif, dan menarik. Hal ini sangat membantu para pengguna data, khususnya masyarakat luas, pelaku usaha, dan para pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan yang tepat terkait kondisi ekonomi, termasuk di sektor pertanian yang sangat terdampak oleh perubahan harga dari inflasi. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan dalam podcast ini juga memperkuat literasi ekonomi masyarakat Kota Depok, sehingga angka-angka inflasi tidak hanya menjadi sekedar data statistik, tetapi menjadi informasi yang bisa dijadikan acuan dalam merencanakan kegiatan ekonomi sehari-hari. Saya berharap sinergi antara BPS dan seluruh stakeholder di Kota Depok terus terjalin dengan baik, demi meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu ekonomi penting seperti inflasi. Semoga podcast ini juga menjadi contoh bagi instansi lain untuk mengemas data dengan cara yang kreatif dan edukatif. Terima kasih kepada BPS Kota Depok atas kontribusinya, dan mari kita bersama-sama terus meningkatkan kualitas informasi dan pemahaman masyarakat demi kemajuan Kota Depok yang lebih baik. Sahabat Data, selamat datang kembali di acara Ngobrol Perkara Inflasi, podcast yang selalu menghadirkan topik-topik menarik dan informatif tentu saja terkait inflasi. Dan tidak terasa, kita sudah sampai di episode yang ke-12. Nah, itu artinya bahwa podcast Ngopi ini sudah genap berusia 1 tahun ya, dimana kita pertama kali rilis itu bulan Oktober tahun 2024. Dan kami tim podcast Ngopi selalu berkomitmen untuk menyajikan tidak hanya angka inflasi, namun juga fenomena-fenomena yang ada di baliknya dan juga istilah-istilah yang terkait dengan inflasi itu sendiri. Dan bersama kita sekarang sudah ada tamu kebanggaan kita, tidak lain dan tidak bukan, yaitu Kepala Badan Pusat Statistik Kota Depok, Bapak Agus Marisuti Prihanto. Pak Agus. Selamat datang, Mbak Anissa. Pak kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, walafiat. Alhamdulillah. Iya, sibuk ya Pak? Ya biasalah. Ngeplotkan jadwal dengan Pak Agus. Ya kemarin saya ke Bandung terus nih selama seminggu ya. Iya betul. Edisi spesial ini harus Pak Agus ini narasumbernya. Siap. Nah, agar lebih semangat dan fresh, gimana kalau kita mau dulu? Oh mantap ini kopinya mantap. Makasih nih kopinya. Kayaknya buatan Mbak Lola nih. Spesial, edisi spesial Pak. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Nikmat. Mantap ya Pak. Mantap banget. Kalau berbicara mengenai inflasi nih Pak, sekarang saya langsung masuk ke topik. Siap. Gimana nih Pak inflasi di Kota Depok di bulan September kemarin Pak? Waduh, inflasi ya. Inflasi kita nih di bulan September kemarin, setelah kemarin sebelumnya kita deflasi ya, ini angka minus 0,29 kalau tidak salah ya. Maka di bulan September kemarin kita inflasi di 0,25 ya. Nah, angka ini ya belum terlalu tinggi sih karena kita pernah mencatat angka tertinggi itu di bulan Maret inflasinya 1,71 ya. Menjelang hari raya. Iya, menjelang hari raya pastilah itu tinggi ya. Betul. Dan di bulan September ini untuk Jawa Barat kita ini nomor 3 ya, setelah Kota Tasikmalaya dan juga Kota Cirebon. Untuk mantumannya. Ya, mantumannya di bulan September kita 0,25, di mana Kota Tasikmalaya 0,32 dan Kota Cirebon 0,29. Nah, untuk kalau misalnya yang di Provinsi Jawa Barat itu sama dengan nasional di 0,21. Jadi kita masih tinggi lah sedikit 0,04 dibanding angka inflasi Jawa Barat dan nasional gitu Mbak Anissa. Iya. Nah,
inflasi nih Pak, setelah sebelumnya deflasi gitu ya, kalau tidak salah deflasi 0,29%. Ya, betul. Itu kenapa itu Pak? Apa yang menyebabkan kita bisa inflasi 0,25% Pak? Wah, ini kemarin kalau dari hasil pengamatan dan juga hitungan teman-teman ya, kan ini yang kita kan pusat ya Mbak ya. Ya, kita lihat harga daging ayam ras nih Mbak. Nah, ini naik nih ya. Saya juga lihat, tapi ini mungkin untuk bulan depan ya. Kalau saya perhatikan telur juga udah mulai naik ya. Tapi nggak tahu nanti bulan depan kita lihat kira-kira telur menyumbang nggak seperti itu ya. Nah, ini memang kalau harga daging ayam ras ini naiknya tuh hampir serentak nih Mbak, ada sekitar di 220 kota ya harga daging ayamnya. Dan memang ini juga ada penurunan produksi jagung. Nah, kan biasanya kan kalau ayam ras kan pakannya sebagian kan dari jagung ya Pak ya, sehingga nanti karena penurunan produksi otomatis kan harga pakan naik ya kan. Nah, sehingga daging ayam ras itu juga naik ya untuk bulan September ini. Dan juga ada satu lagi emas perhiasan ya, emas perhiasan juga masih menunjukkan kenaikan ya, karena ibu-ibu sampai 2 juta itu Pak. wah mantap, itu tertinggi ya harga emas sekarang ya. Karena sekarang ini emas termasuk ini salah satu komoditas untuk investasi lah ya, karena memang termasuk, makanya orang masih percaya nyimpan emas lah daripada nyimpan uang di bank kan. Kalau di bank kan nggak ini ya, sehingga harga emas tetap menunjukkan kenaikan. Satu ada sedikit lagi tentang harga cabai merah ya, sama beras ya, itu juga mengalami sedikit kenaikan gitu Mbak Anissa ya. Itu yang menjelaskan kenapa inflasi kita di bulan September naik ya, bukan naik, kita mengalami inflasi 0,25 di mana sebelumnya kita mengalami deflasi di 0,29 gitu ya. Kan kalau kita lihat di Depok nih memang kan Januari Februari deflasi, kemudian Maret April inflasi, kemudian Mei deflasi kemudian Juni Juli inflasi ya, Agustus kemarin deflasi, sekarang inflasi lagi ya. Seperti itulah Mbak Anissa, naik turun ya. Tapi secara year to date kita ini masih angkanya sih masih aman lah ya, di sekitar di angka 1,61 ya. Jadi kalau mantuman kan year on year kan 2,12. Kalau kita lihat kumulatifnya itu kan di year to date itu ya masih di 1,61, maksudnya masih dalam range BI lah ya, 2,5 plus minus 1 masih aman. Jadi tadi daging ayam ras, emas perhiasan, cabai ya Pak? Cabai sama beras naik sedikit ya. Iya. Nah itu seberapa besar itu andilnya Pak terhadap inflasi? Oh, andil ya? 0,25%. Nah, kalau andilnya, kalau kita perhatikan itu daging ayam ras kan selama ini dia punya andil 0,12% ya. Kemudian emas perhiasan sedikit lebih rendah 0,09%, kemudian cabai merah 0,05%, dan beras itu 0,02%. Jadi kalau di total itu sekitar 0,28% andilnya ya. Itu andil yang yang terhadap komoditas itu yang inflasi 0,25%. Namun juga di situ ada yang deflasinya, ada yang menahan laju inflasi itu ya, terjadi penurunan ya deflasi itu di bawang merah itu di 0,07%, kemudian tomat ya itu deflasi minus 0,03%, bawang putih 0,02% deflasi, dan bayam ya itu deflasi 0,01%. Jadi dia sebagai penahan deflasi sekitar 0,13%. Jadi angka kita jadi masih tertahan sama seperti itu. Dan kita memang lihat selama ini kalau di Kota Depok kan memang kelompoknya itu biasa kelompok makanan minuman itu ya, itu ya kan dia volatile ya. Memang kalau kelompok makanan itu kan termasuk yang
volatile ya, jadi yang gampang bergejolak lah seperti itu. Gitu Mbak Anissa. Iya, soalnya tadi dari 4 komoditas inflasi dan 4 komoditas deflasi yang disebutkan, hampir semuanya makanan minuman ya, kan biasa di sayur-sayuran, kemudian di daging, ya itu makanan minuman semua lah, kecuali memang emas perhiasan ya. Kalau emas perhiasan itu kan masuk kelompok perawatan pribadi ya. Ya Pak ya. Iya, soalnya memang kalau masalah perut mah tidak bisa disembunyikan ya Pak. Siap. Mau setinggi apapun harganya pasti dibeli, apalagi yang namanya ibu-ibu masak, aku bawang, cabai. Pasti harus dibeli, kalau nggak dibeli mau makan apa? Seberapa tinggi harganya tetap akan dibeli ya Pak. Makanya kemandirian pangan itu perlu ya. Iya. Nah Pak, karena sekarang kita sedang edisi special anniversary, ini ada titipan pertanyaan spesial Pak dari Pak spesial. Sudah tidak asing bagi Pak Agus ya Pak. Langsung saja kita dengarkan ya Pak pertanyaannya. Apakah bahan pangan strategis seperti beras, bawang, telur, daging, dan cabai menjadi faktor pemicu inflasi di daerah sentra produksi pangan? Kemudian bagaimana kondisi inflasi di kabupaten? Oh gitu ya. Iya. Baik. Kenal nggak Pak tadi Pak? Kenal, Kepala Dinas TKP 3 ya. Dari ya Pak. Iya siap. Dinas TKP 3. TKP 3 ya. Ya, bagaimana Pak? Ya sebenarnya kalau tadi pertanyaan terkait mengenai apa faktor pemicu inflasi ya untuk daerah sentra produksi pangan ya, dan memang kan kalau kita lihat Kota Depok itu kan bukan sentra produksi pangan ya. Jadi kalau menyampaikan itu sebenarnya juga ya ini karena memang ada pertanyaan pasti kami jawab. Kalau itu sebenarnya kan saya nggak berwenang ya untuk menyampaikan itu karena itu untuk masuk wilayah lain, tapi nggak masalah. Jadi kalau kita lihat bahwa berdasarkan inflasi year to date, misalnya kan kalau di kota sentra pangan itu kan banyak ya. Kalau saya lihat datanya itu ada Subang ya mungkin ya, Majalengka, kemudian Bandung, dan itu ada beberapa kalau kita lihat misalnya untuk 3 kabupaten itu ya, itu seperti di Subang itu dia justru rata-rata itu deflasi ya, seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit mengalami deflasi. Bahkan cabai rawit itu sampai 21,82 ya. Yang termasuk daerah sentra produksi. Sentra. Tapi kalau saya lihat Subang itu apa daerah sentra apa, tapi kalau untuk cabai merah kita lihat bahwa cabai merah itu kan itu sentranya yang terbesar itu ada di Kabupaten Bandung ya, Kabupaten Bandung ya. Sementara Subang memang agak jauh ya. Kalau saya lihat kalau untuk cabai merah itu Bandung, dan kita lihat bahwa di Subang itu malah dia naik ya 8,3. Mungkin dia di Subang sentranya sentra apa kalau Subang ya, saya kurang paham di Subang itu wilayah apa, tapi kita lihat cabai merah dia menaik inflasinya. Kemudian kalau di Majalengka itu yang luar biasa, dia mengalami inflasi itu cabai rawit sampai 19,26% gitu ya, itu di Majalengka gitu. Nah kita lihat cabai rawit itu sebenarnya yang produsen tertinggi itu di Garut ya, Garut ya, mungkin ya agak jauh ya dari tapi luar biasa memang kalau kita lihat bahwa sampai mengalami tinggi, berarti mungkin dari Garut ke Majalengka barangkali transportasinya kali ya, karena kan memang kita lihat bahwa yang kadang-kadang menyebabkan harga itu naik itu kan karena faktor itu distribusinya itu ya. Nah itu yang membuat kadang-kadang harga naik. Walaupun kita tahu misalnya Depok kan juga bukan daerah penghasil ya, bukan daerah produsen. Tapi kenapa di Depok mungkin stabil ya, mungkin karena memang dari sisi jalur distribusinya lebih relatif aman kan gitu. Sebenarnya mungkin kalau dari kayak tadi itu misalnya tadi Majalengka, satu lagi Bandung ya. Bandung itu justru kalau kita lihat inflasinya tertinggi di bawang merah gitu. Bandung ya, Bandung pada termasuk dia sentra. Kalau Bandung itu saya juga bingung, saya buka data di Open Data Jabar itu
Bandung itu termasuk sentra bawang merah. Aneh kan? Bandung termasuk sentra bawang merah, tapi justru dia harganya meningkat, ya kan? Harganya maksudnya inflasinya 6,64% tertinggi gitu ya. Ya, setelah itu baru cabai merah. Jadi ada apa? Justru kalau di sentra kok malah inflasi? Barangkali ya, ini analisisnya, barangkali betul Bandung dia sentra bawang merah, tapi lebih banyak di ekspor keluar wilayah karena mungkin harganya permintaan di luar itu lebih tinggi, karena namanya orang produsen kan dia minta yang berdasarkan harga yang tertinggi, sehingga otomatis ya harganya mungkin yang sebelumnya mungkin berlimpah jadi naik nih mungkin di bulan September ini, jadi ngikutin harga pasar keluar gitu kan, sehingga dia mengalami kenaikan gitu dari bulan sebelumnya. Nah, gitu, seperti itu ya. Ini total berpengaruh ya Pak, walaupun dia sentra produksi dia tetap berpengaruh karena kan ini permainan pasar ya Mbak. Permainan pasar, jadi belum ada jaminan kalau sentra produksi itu untuk daerah sentranya dia, unggulan dia, apakah tidak terjadi inflasi, nggak ada jaminan ya, karena di situ ada ya permainan pasar lah semacam itu. Mungkin ada yang mempengaruhi juga gitu Pak, di lini produksinya seperti cuaca mungkin ya Pak, bisa jadi. Ya itu faktor itu pasti ya. Tapi kalau saya cek datanya itu kan Bandung di 2024 itu dia besar sekali bawang merahnya. Saya dibuka di open datanya berbesar gitu. Kabupaten Bandung tuh kalau saya cek ya itu sampai 87.633 ton gitu kan, itu sampai cabai besar juga dia termasuk banyak tinggi, walaupun ini masih kalah dengan Garut ya gitu, atau kemudian cabai rawit itu juga masih tegang Garut, tapi Bandung itu pasti nomor 2, nomor 3 gitu lah ya, karena memang sentra pertanian ya. Tapi itu yang membuat kita agak bertanya kenapa kok justru di sentra pertanian, justru di pusat di bawang merah dia naik gitu. Kan menarik itu. Berarti ada sesuatu. Berarti tidak hanya faktor distribusi, ada faktor lainnya juga ya Pak. Iya, tapi mungkin yang pegang peranan itu pasti ya itu yang ya distribusi, karena yang namanya pengusaha maunya untung Mbak. Kan sebenarnya petani itu kan dia produsen, tetapi harga itu lebih banyak ditentukan oleh pedagang. Nah, ketika pedagang ini dia kan melihat pangsa pasar ya. Nah, akhirnya walaupun dia produsen situ sentra, tapi juga harga bisa naik, gak ada jaminan. Makanya di situ perlu regulasi ya, regulasi peran pemerintah daerah gitu untuk mengendalikan harga, apalagi daerah produsen itu. Tapi itu masuk wilayah Bandung ya Mbak. Saya cuman ini komentar saja gitu Mbak ya. Gimana? Siap. Nah, ada lagi Pak pertanyaan spesial. Pak, saksikan bersama ya Pak. Berdasarkan data BPS, kenaikan harga pangan lebih dominan dipengaruhi oleh apa? Apakah faktor produksi atau faktor distribusi? Nah ini nyambung Pak dari tadi yang sudah kita obrolin gitu, produsen dan faktor dari distribusi tadi. Apakah lebih berpengaruh mana nih inflasi di Kota Depok? Data ini kenaikan harga pangan di Depok apa di mana nih? Depok ya? Berdasarkan data BPS, kenaikan harga pangan lebih dominan dipengaruhi oleh apa? Apakah faktor produksi atau faktor distribusi? Kalau dominannya sih memang belum ada penelitian lebih dalam, tapi bisa dikatakan tadi saya katakan tadi lebih kepada distribusi sebenarnya kan, karena sebenarnya dua-duanya berpengaruh ya. Produksi itu bisa juga berpengaruh karena memang dia ketika ada gangguan ya dari macam-macam, dari cuaca, dari banyak yang mempengaruhi produksi kan, sehingga membuat stoknya berkurang ya kan, pasti itu harga meningkat ya kan. Tapi dari sisi distribusi juga lebih berpengaruh ya. Kenapa? Misalnya stoknya melimpah ya, tapi distribusinya tidak berjalan ya, itu tadi ongkosnya mahal dan sebagainya, banyak mafia yang bermain dan sebagainya. Ini juga lebih bisa berpengaruh gitu kan. Makanya kan kita juga tidak boleh menimbun ya kan gitu ya. Ya
seperti itu. Kadang-kadang stok banyak ditimbun, nah itu juga harga bisa nggak terkendali, ya kan seperti itu. Jadi dua-duanya ada pengaruh, tapi memang kalau menurut saya itu faktor distribusi, karena kelancaran distribusi itu penting banget gitu ya. Makanya seperti kayak kemarin ada yang truk-truk itu yang sudah mulai mogok dan sebagainya, ini juga sangat berpengaruh. Apalagi Kota Depok itu kan bukan produsen. Berarti Kota Depok ini sangat berpengaruh gitu. Kalau kita lihat dari sisi PDRB aja, kalau dari sisi PDRB pengeluaran itu di Kota Depok itu terbesar di atas 100%. Ini apa? Pengeluaran rumah tangganya. Karena itu menandakan bahwa Kita konsumen. konsumen banget. Ya, kita konsumen banget sehingga apa-apa semua dari luar gitu. Nah, otomatis berarti kalau dari impor otomatis yang berperan nggak distribusi. Ya, itu dua sebenarnya kenanya, produksi kena, distribusi kena. Cuman ya apalagi ketika misalnya stoknya di luar lebih lagi ada, wah makin jadi itu. Nah, itu makanya pertanyaan dari Bu tadi ya, kalau lebih berperan mana, memang lebih berperan distribusi gitu ya. Makanya kita harus bagaimana kita bisa menjaga alur distribusi ini aman gitu ya. Jadi ini peran dari pemerintah daerah gitu. Ini penting sekali supaya distribusi bisa dijamin aman sehingga harganya juga terjangkau. Kan misalnya kayak gini, kenapa kok Kota Depok ngambilnya rencana dari Blitar ya, untuk telur ya? Kenapa nggak ngambil yang dari Sukabumi atau yang lebih dekat ya kan? Kan lebih dekat. Padahal kan semua dari jarak kan lebih jauh, ya kan? Nah, mungkin jauh lebih murah kan seperti itu kan ya. Nah, mungkin kalau di Sukabumi dekat tapi harganya mahal kan bisa jadi seperti harga kelancaran distribusinya dan sebagainya. Kenapa? Karena di Sukabumi mulai macet. Nah, seperti itu. Kayak gitu-gitu ya. Itu contoh saja ya. Biasanya itu bisa ya ini pintar-pintar pemerintah Kota Depok untuk mengatur kelancaran daripada distribusi itu Pak Anissa. Iya, khususnya sih di Depok sangat berpengaruh distribusi. Dengar-dengar kemarin demo odol yang itu sangat menghambat stok. Di mana-mana lah, itu pasti kalau distribusi itu makanya harus makanya kan kenapa ada regulasi khusus. Ya, makanya kenapa kok tim pengendali inflasi daerah kan kita melibatkan Forkopimda ya dari mulai kejaksaan, polisian, TNI itu kan salah satunya supaya memperlancar jalur distribusi, karena jalur distribusi itu juga rawan dengan permainan mafia gitu ya, sehingga kalau tidak ditertibkan itu bisa berbahaya ya. Iya, ada yang nimbun sebagainya, udah itu udah repot itu Pak gitu ya. Siap Pak.